Nah, di investasi ini kan ada macam-macam gitu. Berbagai jenis profil risiko ini ada gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya yang lebih ke mau nggak mau besar-besar risikonya gitu, mau yang main aman-aman aja gitu ya. Kalau Hmm. untuk di investasi sekarang nih, misalkan ada deposito gitu, terus ada juga reksadana nih. Nah, reksadana pun itu ada macam-macam gitu ya. Biasanya juga ada kasus lagi nih, biasanya tuh karena mereka tadi mungkin mulai dari sana kali ya, mulai terjebak, diundang dulu di Telegram, terus mungkin ada invitation Hmm, ikut seminar, terus mungkin akhirnya tertarik ikut skema investasi apalah gitu mm-mm, kan. Akhirnya bukannya bener. untung malah buntung, malah gimana nutupinnya kayaknya pinjol aja. Akhirnya pinjol juga makin banyak tutup lubang, gali lubang tutup lubang, istilahnya Betul, iya, karena bunganya gede banget kan. Wah, bisa itu bener sempat ada banget, yang bener banget, bilang Kak. bunganya bisa 5% sehari loh. 5% sehari, 10% sehari, nagihnya Makanya, juga serem gitu kan. Nah, eh, mm-mm, mm-mm. kalau menurut Kak Zahra nih, gimana biar apa namanya kita bisa semakin aware sama hal-hal tersebut dan gimana caranya kita ngatur keuangan biar kita nggak usah deh mikirin yang kayak gitu nih. Mm-mm. Oke, jadi memang sebenarnya kan kalau teman-teman nih mungkin ada yang sampai terjerat pinjol, pastinya menurut saya sih nggak mungkin lah ya iseng-iseng gitu. Hmm, Kebanyakan sih orang-orang yang jadi korban pinjol ini biasanya memang udah kepepet gitu ya Kak Dila, karena misalkan dia perlu untuk menghidupi keluarganya gitu, mungkin ada yang ternyata harus di PHK gitu ataupun ada keperluan lainnya yang memang mendesak gitu ya. Nah, iya. jadi teman-teman memang kita belajar dari sini. Semoga di sini teman-teman nggak ada gitu ya yang terjerat pinjol. Di sini memang itulah pentingnya kenapa kita harus mengatur keuangan kita gitu. Jadi kita ini harus aware terhadap hal-hal yang memang mungkin kita bisa aja nih dari awal ya kita ngatur nih misalkan sekian persen, misalkan ya 50% untuk kehidupan sehari-hari kita gitu. Terus misalkan kita sisihkan 30% misalkan itu untuk ada yang mau ngasih ke orang tua sama juga untuk mungkin hiburan, nanti 20%-nya misalkan untuk ditabung gitu ya. Itu kan Hmm, kita ya. bisa lah gitu. Itu kita kondisikan aja. Tapi kan pasti ada nih hal-hal yang di luar dugaan kita gitu ya Kak Dila. Nah, yang kayak gini-gini harus memang dipertimbangkan nih dalam budgeting juga. Mungkin teman-teman sering sih pasti dengar istilah ini gitu, istilah dana darurat kalau teman-teman tahu. Nah, Nah, itu penting nih teman-teman gitu. Itu juga salah satu hal yang menurut aku sih itu tindakan preventif ya, tindakan pencegahan kita dari pinjam meminjam, nggak mesti ke pinjol gitu ya. Mungkin ya bisa aja lah pinjam ke siapa aja gitu. Nah, itu salah satu caranya mempersiapkan dana darurat tadi. Nah, kalau misalkan untuk teman-teman yang mungkin masih single nih, nah untuk karena kalian masih menghidupi diri sendiri gitu ya, mungkin sekitar 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan itu insya Allah cukup teman-teman untuk apa dana darurat kalian gitu hmm. ya. Nah, kalau teman-teman Pengeluaran ya udah Kak, bukan pemasukan ya. benar. Iya gitu kan kita apa pengeluaran tuh yang kita gunakan gitu kan yang kita gunakan sebenarnya dalam satu bulan itu. Nah Ya. lalu kalau misalkan teman-teman udah berkeluarga nih pastinya kan tanggungannya lebih banyak ya. Nah itu juga seiring bertambahnya tanggungan gitu ya. Misalkan awalnya nambah istri gitu, berarti kan ditambah dari 6 mungkin bisa jadi 9 kali gitu. Entar ini Terus nambah misalkan punya istri anak ini satu, maksudnya apa nih? oh iya, maksudnya istrinya menikah gitu kan, jadi punya istri. Nah, di situ gitu, Waduh. nambah agak rancu ya, mohon maaf. Terus ya gitulah kalau misalkan nambah anak lagi gitu berarti kan atau misalkan teman-teman punya orang tua yang memang masih tinggal sama teman-teman itu juga pastinya harus diperhitungkan juga gitu. Karena kan macam-macam ya, mungkin dana darurat itu nggak mesti dipakainya untuk kita pribadi nih Kak Dila gitu. Nggak mesti pas kita sakit atau kita Hmm, kendaraan kita rusak gitu. Tapi misalkan gitu, ternyata orang tua kita perlu ke rumah sakit gitu, atau misalnya anak kita tiba-tiba ada hal-hal yang mendesak harus dipenuhi gitu kan, nah, kayak gitu sih. iya setuju karena biasanya kan kita nggak pernah tahu ya ke depannya itu Mm-mm. bakal ada kejadian apa di masa Iya, depan kayak gimana dan mungkin juga salah satu tujuan kita bikin budgeting itu kan karena kita punya plan ya di masa depan misalnya mungkin mau punya rumah kah atau misalnya persiapan iya, kalau udah punya anak misalnya
buat dia kuliah, kan kita tahu ya biaya kuliah tuh katanya Benar, bisa mahal banget nih. Kalau misalnya masih benar sekarang masih Kak. punya anak kecil, kalau sampai 25 tahun lagi mereka harus kuliah, mungkin budgetnya bisa gede banget ya. Hmm, Makanya kita ada perlu inflasi budgeting ya dan Kak ya. inflasi. Nah, biar Hmm, uang kita tergerus inflasi dan lain sebagainya. Dan ini juga yang perlu kita waspadai ya teman-teman. Jangan sampai kita tidak membuat budgeting karena ya kedepannya kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dan biayanya mungkin bisa lebih besar daripada sekarang. Nah, biasanya nih Kak Zara untuk betul. bisa mengantisipasi itu kan ya kita perlu yang namanya investasi dong ya. Investasi. Nah, Hmm. investasi itu ada apa aja sih Kak Zara yang mungkin perlu kita tahu, perlu kita pahami biar kita bisa berinvestasi dengan baik dan benar dan tentunya biar kita terhindar dari investasi bodong nih. Oke, ya. Jadi kalau terkait investasi nih ya, sebenarnya yang perlu pertama kita sadari juga untuk misalnya kita nih sama-sama si pemula gitu ya, jangan sampai kita ujuk-ujuk langsung ke investasi gitu Kak Dila ya. Jadi teman-teman sebelum kita investasi tadi, kita juga harus tahu nih gitu kondisi keuangan kita sendiri gitu ya. Jadi pastikan nih teman-teman untuk memenuhi apa ya pengeluaran teman-teman sendiri itu juga aman gitu. Jadi jangan sampai udahlah banyak-banyakin investasi gitu. Tapi ternyata dana Hmm. daruratnya nggak dipenuhi gitu ya, dibiarin aja kosong misalkan. Nah, padahal yang namanya investasi nih Kak Dila akan selalu ada yang namanya risiko gitu. Jadi kita jangan sampai mau investasi nih mau dapat cuannya aja nih Kak Dila, tapi kita Hmm. juga harus tahu kalau namanya investasi itu tetap ada namanya risiko gitu ya. Risiko misalkan nilai uang kita berkurang atau lain sebagainya gitu. Itu kan harus kita sadari dulu gitu yang pertama. Nah, tapi Ya, teman-teman kalau misalkan teman-teman mau belajar lagi nih ya, nah di investasi ini kan ada macam-macam gitu. Berbagai jenis profil risiko ini ada gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya yang lebih ke mau nggak mau besar-besar risikonya gitu, mau yang main aman-aman aja gitu ya. Kalau hmm. untuk di investasi sekarang nih misalkan ada deposito gitu, terus ada juga reksadana nih. Nah reksadana pun itu ada macam-macam gitu ya. Kalau teman-teman tahu gitu ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, saham gitu ya, macam-macam. Nah, biasanya kalau yang lebih risikonya rendah gitu levelnya, itu lebih ke Bedanya itu apa Kak? hmm? Reksadana pasar uang sama reksadana saham tadi bedanya apa? Oh iya, jadi teman-teman kalau misalkan ya reksadana pasar uang ini memang dia kan level risikonya juga lebih rendah ya, karena memang Hmm. apa ya tingkat bunganya gitu ya, bunga atau pengembaliannya itu juga dia lebih rendah. Nah, biasanya kalau reksadana ini nanti manajer investasi atau orang yang mengelola investasi kita ini akan menginvestasikan uang kita ini ke pasar uang gitu ya, Hmm. misalkan ke deposito bank-bank tertentu seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalkan nih ada reksadana saham ya, kalau teman-teman pernah dengar juga, nah itu nanti akan diplotkan nih uang kita di saham-saham tertentu. Nah, tentunya kan Hmm. teman-teman juga tahu ya, yang namanya saham Ya. tuh kalau teman-teman lihat kadang merah, kadang hijau gitu ya, kayak Oh kemarin. iya. Nah, itu juga pastinya akan ada risiko yang timbul gitu dan dia risikonya lebih besar. Jadi itu sih gitu yang harus kita sadari dulu dan juga memang untuk investasi ini yang perlu diperhatikan juga tujuannya nih Kadila gitu. Mungkin kan kita beda-beda nih ya punya tujuan keuangannya. Ada yang mau beli rumah, ada yang Setuju. ternyata anaknya mau masuk sekolah gitu ya untuk bayaran anak sekolahnya misalkan 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kan itu berarti jaraknya lebih pendek ya. Nah berarti Ya. kita harus sesuai nih gitu dan juga tetap disesuaikan dengan kondisi keuangan kita tentunya. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk nih Kak Zara dan ini pertanyaannya umum Hmm. sekali. Investasi Hmm. yang bagus itu apa ya sekarang? Nah, ini jawabnya Oke. gimana nih Kak? Kalau ada yang nanya begini nih gimana nih? Iya, iya. Ini sebenarnya ya sering juga gitu ya. Kita dapat yang, misalnya pasti Kadila juga sering saya dengar kalau investasi yang bagus sekarang apa gitu kan. Nah Iya, kan ya kita sebenarnya kalau mau dibicarain sih ya tricky balik lagi. jawabnya. Mm-mm, karena tricky gitu ya. Apalagi yang sempat tadi aku bilang juga gitu ya. Namanya investasi, kita nggak bisa benar-benar free terlepas dari yang namanya risiko gitu. Itu risiko itu selalu ada gitu. Jadi kalau kita mau nerim apa kita berani dapat uang, ya berani
mengambil risiko itu juga gitu kan. Mungkin Iya. kalau teman-teman yang memang lebih pengen main-main aman, kan sekarang misalkan ada apa ya, misalkan investasi di emas gitu ya, atau tadi reksadana misalkan reksadana pasar uang, mungkin itu masih relatif dia apa ya, lebih aman lah gitu, risikonya nggak yang segitu besar, tapi memang mungkin nanti untuk dapat apa ya, uangnya berkembangnya itu nggak sejauh misalkan kita naruh di saham ataupun bisnis gitu. Nah sebenarnya kita Hmm. bisnis pun itu juga mengembangkan apa yang kita punya gitu kan ya, dana yang kita punya Kak Dila. Nah itu juga sebenarnya bisa memberikan sesuatu yang lebih besar, cuma ya itu lihat aja dari bisnis gitu ya, kan ada risiko jualan yang nggak laku gitu, ataupun Risikonya misalnya besar. jualnya rusak dan lain sebagainya. Nah dari situ gitu, jadi kita harus sadar kalau investasi itu nggak semata-mata cuma untuk dapat uang aja, tapi tetap ada risiko yang harus kita wanti-wanti gitu lah. Harus kita antisipasi dan harus kita hadapi ya ke Betul, depannya. Nah, iya. oke. Nah, ini menarik nih, Kak Zara. Ada lagi yang nanya, menurut Kakak, investasi di platform P2P itu gimana, Kak? Apalagi sekarang banyak bermunculan platform P2P, tapi kadang suka Mm. bingung mau milih yang mana. Nah, gimana nih?